Indonesia, Ki Hajar Dewantara, perintis kemerdekaan bangsa. Ki Hajar Dewantara, penegak kebudayaan bangsa, demi keagungan negara, Indonesia bahagia. Koneksi antar materi, refleksi kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya, Mahdeba Pulungan, calon guru penggerak Angkatan 6. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya simpulkan adalah 3 semboyan KHD, yaitu Ingarso sing tulodo, yang berarti guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. 2. Ingmatio mangun karso, yang berarti guru harus mampu memberikan semangat agar anak memiliki kemauan dan tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya. 3. Tut Uri Handayani, yang artinya guru harus mampu mendorong anak untuk tetap belajar dan berkarya meski anak sudah mampu. Namun, harus tetap dilatih dan diasah agar semakin mumpuni. KHD juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan dilihat dari kodrat zaman masa kini menekankan pada keterampilan abad 21, yaitu penggunaan dan penyampaian informasi banyak ditemukan melalui teknologi. Oleh karena itu, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Kemudian, KHD juga mengatakan, pendidikan dan pengajaran hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan berarti menuntun anak ke arah masa depan yang selamat dan bahagia. Dalam menuntun, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti petani. Jika petani menanam kelapa, maka tidak akan bisa merubah kodrat kelapa menjadi pinang. Yang mampu dilakukan petani adalah merawatnya dengan sabar dan dengan berbagai cara yang mampu membuat pohon kelapa berbuah bagus dan banyak. Sama seperti pendidik. Pendidik dalam pembelajaran harus memiliki banyak cara dan kesabaran dalam mendidik agar menghasilkan generasi yang baik. Pendidikan juga harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Menghamba di sini artinya bukan menuhankan anak, melainkan pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya yang dilakukan dengan ikhlas dan cinta kasih. KHD mengatakan bermain merupakan kodrat anak. Menurut KHD, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Pemikiran KHD selanjutnya adalah budi pekerti atau watak atau karakter, merupakan perpaduan antara pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, dan kehendak atau karsa, sehingga menimbulkan tenaga, semangat, atau pekerti. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju pada perbuatan yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak itu pada hakikatnya sama saja. Misalnya, anak umur 5 tahun perkembangan motorik
yang harus dapat dicapainya adalah menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Nah, jika anak belum mampu melakukannya dengan benar, saya menganggap anak tersebut gagal. Saya cenderung memandang anak hanya pada kemampuan kognitif dan motorik anak, bukan secara holistik. Dan pembelajaran yang saya lakukan lebih kepada teacher center, di mana guru yang menjadi pusat dan subjek pembelajaran, sedangkan murid hanya menjadi objek. Saya juga menilai berdasarkan hasil karya yang dihasilkan anak, bukan dari proses hingga hasil pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan berusaha perlahan-lahan untuk mengubah kelas saya dan menerapkan pemikiran KHD. Untuk pertama-tama yang saya lakukan adalah pemetaan kecenderungan anak-anak. Saya akan memaksimalkan sentra belajar. Di kelas saya sudah ada sentra musik, balok, agama, berhitung, bahasa, sains, seni. Namun, selama ini pemanfaatannya belum maksimal. Kedepannya, itu akan saya optimalisasikan demi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak-anak. Saya juga akan lebih giat dalam mendidik karakter atau budi pekerti anak melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik, seperti rutin menyambut anak setiap paginya, berdoa sebelum dan setelah kegiatan, mencuci tangan setelah menyelesaikan tugas dan saat sebelum dan sesudah makan, mau berbagi, dan sebagainya.